Ada sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah ditanyakan di mimbar gereja. Bukan karena tidak ada yang memikirkannya. Justru sebaliknya. Pertanyaan ini terlalu besar, terlalu mengintimidasi, dan terlalu mudah untuk dijawab dengan cara yang salah. Pertanyaan itu adalah, apa yang ada sebelum penciptaan? Sebelum langit dan bumi. Sebelum terang pertama. Sebelum kata pertama diucapkan. Sebelum waktu itu sendiri ada. Apa yang ada di sana? Kebanyakan orang menjawab dengan satu kata, Allah. Dan itu benar. Tapi itu hanya permulaan dari jawaban, bukan akhirnya. Karena jika kamu menelusuri apa yang dikatakan Alkitab dengan lebih dalam, dengan memperhatikan teks Ibrani, dengan mengikuti benang yang tersebar dari Kejadian hingga Yohanes hingga Kolose, kamu akan menemukan bahwa jawaban itu jauh lebih kaya, lebih kompleks, dan lebih menggetarkan daripada yang pernah kamu bayangkan. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan pergi ke sebelum halaman pertama Alkitab. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditakuti banyak orang untuk ditanyakan. Konteks, mengapa ini bukan pertanyaan filosofi semata? Sebelum kita masuk, kita perlu menetapkan sesuatu. Pertanyaan tentang apa yang ada sebelum penciptaan bukan hanya pertanyaan akademis atau pertanyaan filsafat yang abstrak. Ini pertanyaan yang berakar langsung dalam teks kitab suci. Alkitab sendiri yang memancing pertanyaan ini. Kejadian 1:1 dimulai dengan kata, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Ibrani Bereshit berarti pada permulaan atau di awal. Tapi permulaan dari apa? Para rabi Yahudi kuno sudah bergulat dengan pertanyaan ini berabad-abad sebelum Yesus lahir. Mereka menyadari bahwa kalimat pertama Alkitab tidak menjelaskan apa yang ada sebelum permulaan itu. Itu bukan kelalaian. Itu undangan. Dan di tempat lain dalam kitab suci, terutama dalam teks-teks yang sering kita baca tanpa menyadari betapa dalam artinya, ada jawaban yang mulai diberikan. Bagian 1, kekekalan Allah sebelum segalanya. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Mazmur 90 adalah salah satu bagian paling kuno dalam seluruh Alkitab. Diatribusikan kepada Musa, yang berarti kemungkinan besar ditulis lebih awal dari kejadian itu sendiri dalam tradisi lisan. Dan Mazmur 90 membuka dengan pernyataan yang menggetarkan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur 90, 1-2. Perhatikan frasa yang digunakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani, mi-olam ed olam. Ini bukan hanya pernyataan tentang masa lalu yang panjang. Ini pernyataan tentang kategori yang berbeda sama sekali. Allah tidak ada di dalam waktu. Waktu adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Sebelum waktu ada, Allah sudah ada. Tapi, sudah ada, pun frasa yang salah, karena frasa itu sendiri mengandaikan waktu. Yang lebih tepat, Allah ada dalam kekekalan, dalam mode keberadaan yang tidak memiliki sebelum atau sesudah. Para teolog menyebut ini dengan istilah aseitas, dari kata Latin ase yang berarti dari diri sendiri. Allah ada karena Allah ada. Tidak ada yang mengawali Allah. Tidak ada penyebab di balik Allah. Dia adalah awal yang tidak dimulai. Dan itu bukan konsep yang dibawa oleh teologi Kristen belakangan. Itu sudah ada dalam Mazmur, dalam teks kuno Israel, dalam kesadaran paling dasar tentang siapa Allah itu. Bagian 2, firman yang sudah ada sebelum kejadian. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam dan lebih mengejutkan. Yohanes 1:1-3 dimulai dengan cara yang sangat disengaja untuk meniru Kejadian 1:1. Kejadian dimulai dengan Bereshit, pada mulanya. Yohanes dimulai dengan NRC, juga pada mulanya. Ini bukan kebetulan. Yohanes sedang mengatakan sesuatu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1:1-3. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman adalah logos. Dan dalam konteks dunia abad pertama, kata ini syarat dengan makna. Bagi pendengar Yahudi, logos mengingatkan pada firman Allah yang kreatif dalam Kejadian, pada hikmat yang dipersonifikasikan dalam Amsal. Bagi pendengar Yunani yang terdidik, logos adalah prinsip rasional yang menopang seluruh alam semesta. Yohanes menggunakan kata itu dengan sengaja untuk menyapa kedua kelompok itu sekaligus. Dan apa yang dia katakan? Bahwa logos ini bukan hanya ada sebelum penciptaan. Logos ini adalah agen penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Ini berarti sebelum langit dan bumi ada, sebelum terang pertama, sebelum hari pertama, ada pribadi yang kemudian menjadi Yesus dari Nazaret. Dalam bahasa teologi Kristen, firman yang inkarnasi. Anak Allah yang kekal. Dan Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bukan terpisah dari Allah. Bersama-sama dengan Allah. Bagian 3, hikmat yang bermain sebelum penciptaan. Ada satu teks dalam Perjanjian Lama yang sering diabaikan tapi seharusnya membuat kita berhenti lama. Amsal 8. Di sini, hikmat berbicara dalam orang pertama. Dan apa yang dia katakan sangat luar biasa. Ketika ia menyiapkan langit, aku ada di sana,
ketika Ia menentukan bulatan di atas permukaan air Samudra Raya, ketika Ia menegakkan awan-awan di atas, ketika Ia mengukuhkan mata air Samudra Raya, ketika Ia menetapkan batas laut supaya air jangan melampaui perintahnya, ketika Ia meletakkan dasar-dasar bumi, aku ada di sisinya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku bermain-main di hadapannya setiap waktu, aku bermain-main di seluruh bumi, dan kesenanganku ialah bersama-sama dengan anak-anak manusia. Amsal 8, 27-31. Coba bayangkan ini. Hikmat menggambarkan dirinya hadir ketika Allah menyiapkan langit, menentukan batas laut, meletakkan dasar bumi. Sebelum semua itu ada, hikmat sudah ada. Dan kata yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hikmat dengan Allah di sini adalah Amon, yang berarti pengrajin, atau anak kesayangan. Para teolog Kristen awal, termasuk Agustinus dan Origenes, melihat teks ini sebagai gambaran prainkarnasi Kristus. Bukan alegori yang dipaksakan, tapi petunjuk yang disengaja dalam kitab suci Ibrani tentang sesuatu yang akan terungkap penuh dalam perjanjian baru. Yang membuat teks ini semakin menggetarkan adalah frasa terakhirnya, kesenanganku ialah bersama-sama dengan anak-anak manusia. Sebelum manusia diciptakan, hikmat sudah memiliki kesenangan untuk bersama manusia. Ada semacam niat, kerinduan, rancangan yang sudah ada sebelum penciptaan itu sendiri. Jika video ini mulai membuka lapisan yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya, bantu kami menjangkau lebih banyak orang. Subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada seseorang yang kamu rasa perlu mendengar ini. Bagian 4. Apa yang dikatakan Kolose tentang Kristus praeksisten? Paulus menulis sesuatu dalam Kolose yang seharusnya mengubah cara kita membaca Kejadian 1. Kolose 1, 15-17. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1, 15-17. Ada 3 klaim besar di sini yang perlu kita bongkar satu persatu. Pertama, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Bukan hanya oleh Dia, tapi di dalam Dia. Kristus bukan hanya instrumen penciptaan. Dia adalah kerangka tempat penciptaan terjadi. Seluruh realitas diciptakan di dalam konteks Kristus. Kedua, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Ini berarti penciptaan bukan hanya berasal dari Allah, tapi juga bergerak menuju Kristus. Ada telos, tujuan akhir, yang sudah ada sebelum penciptaan dimulai. Ketiga dan ini yang paling menggetarkan, ia ada sebelum segala sesuatu. Dalam bahasa Yunani, autos estin pro panton. Dia adalah sebelum semua. Ini bukan hanya pernyataan kronologis. Ini pernyataan ontologis. Keberadaan Kristus mendahului dan menopang segala keberadaan yang lain. Bagian 5, apa yang ada sebelum kejadian, ringkasan. Jadi apa yang ada sebelum penciptaan? Berdasarkan apa yang Alkitab katakan, jawabannya adalah ini, ada Allah yang kekal, yang keberadaannya tidak bergantung pada waktu atau ruang atau apapun di luar dirinya sendiri. Ada Logos, firman, pribadi kedua dari Tritunggal, yang ada bersama Allah dan adalah Allah, yang melaluinya segala sesuatu yang ada akan dijadikan. Ada hikmat yang bermain-main di hadapan Allah, yang sudah merindukan bersama-sama dengan anak-anak manusia bahkan sebelum manusia diciptakan. Ada kasih. Yohanes pukul 17.24, doa Yesus kepada Bapa di malam sebelum penyalibannya. Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, ada kasih yang mengalir antara Bapa dan Anak. Penciptaan bukan kecelakaan. Bukan eksperimen. Bukan kebutuhan. Penciptaan adalah limpahan dari kasih yang sudah sempurna dalam kekekalan. Penutup, ada sebuah kesalahpahaman umum yang perlu kita koreksi sebelum kita selesai. Banyak orang berpikir bahwa pertanyaan tentang apa yang ada sebelum penciptaan adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab, atau bahkan tidak boleh ditanyakan. Mereka berpikir bahwa mencoba memahami kekekalan Allah adalah kesombongan intelektual. Tapi Alkitab sendiri yang memancing kita untuk pergi ke sana. Setiap kali kita membaca Kejadian 1:1, kita diundang untuk bertanya, apa yang ada sebelum kata pertama itu? Dan jawabannya bukan kekosongan. Bukan kegelapan yang buta. Jawabannya adalah persekutuan. Kasih. Kehadiran. Firman yang hidup dan aktif, bermain-main di hadapan Allah bahkan sebelum ada sesuatu yang diciptakan untuk bermain bersamanya. Ketika kamu membaca Kejadian 1:1, Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan, kamu tidak membaca awal dari Allah. Kamu membaca awal dari kita. Awal dari dunia yang diciptakan karena kasih yang sudah ada jauh sebelum kita bisa membayangkannya. Dan satu hari nanti, Wahyu memberikan kita gambaran akhir. Segala sesuatu dipulihkan, disempurnakan, dijadikan baru. Dan firman yang ada sebelum permulaan akan tinggal bersama-sama dengan manusia selamanya. Bapa kami yang ada di surga, yang ada sebelum surga itu sendiri ada, sudah merancangkan semuanya. Dan kita adalah bagian dari rancangan itu. Jika video ini membuka sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, hal terbesar yang bisa kamu lakukan adalah subscribe,
tinggalkan komentar, dan bagikan video ini. Tolong doakan kami juga. Tuhan memberkatimu.